Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Ningsi dengan NIM A1C221010 dari program studi Pendidikan Matematika kelas R002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji ANOVA dan contoh kasus uji ANOVA satu jalur. Langsung saja ke materinya. ANOVA. ANOVA sendiri merupakan singkatan dari Analysis of Variance. ANOVA adalah bagian dari metode analisis statistika yang biasanya digunakan untuk menguji perbandingan dua atau lebih rata-rata suatu data populasi atau sampel. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji perbandingan hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan antara rata kelompok. Hasil akhir dari analisis uji ANOVA adalah nilai F-test atau nilai F-hitung. Nilai F-hitung inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai F-tabel. Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis alternatif atau HA dan menolak hipotesis nol atau H0. Atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Uji ANOVA terdiri dari dua jenis, yaitu uji ANOVA satu jalur dan uji ANOVA dua jalur. Uji ANOVA satu jalur digunakan untuk menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Uji ANOVA satu jalur digunakan pada saat setiap sampel hanya memiliki satu jalur data. Untuk ANOVA dua jalur adalah menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang saling mempengaruhi kondisi populasi. ANOVA dua jalur digunakan pada saat setiap sampel terdiri dari dua jalur data sampel. Langsung saja ke contoh kasus uji ANOVA satu jalur. Terdapat 3 kelompok subjek penelitian untuk menguji metode pengajaran mana yang lebih baik. Metode pengajaran tersebut terdiri dari metode ceramah, metode diskusi, dan metode praktek. Uji apakah data tersebut memiliki perbedaan atau tidak. Data X1 itu adalah data metode ceramah yang terdiri dari 25, 11, 16, 26, 32, 25, 30, dan 17. Untuk data X2 itu adalah metode diskusi yang terdiri dari 17, 16, 18, 20, 10, 14, dan 19. Data X3 itu adalah data untuk metode praktek yang terdiri dari 26, 20, 17, 26, 43, 46, 35, 34, dan 18. Solusi. Pertama, asumsikan terlebih dahulu bahwa data tersebut diambil secara random, berdistribusi normal, dan variabelnya bebas. Kedua, rumuskan hipotesis dalam bentuk kalimat. Hipotesis alternatif atau HA, terdapat perbedaan signifikan antara metode pengajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Hipotesis 0 atau H0 itu tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode pengajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Ketiga, rumuskan hipotesis dalam bentuk statistik. HA, X1 tidak sama dengan X2 sama dengan X3. H0, X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Keempat, yaitu membuat tabel ringkasan data. Pada tabel itu terdapat nomor, data X1, data X2, data X3, data X1 dikuadratkan, data X2 dikuadratkan, data X3 dikuadratkan. Pada nomor 1 itu data X1 sama dengan 25, maka X1 kuadratnya adalah 625. Data X2-nya itu 17, maka X2 kuadratnya adalah 289. Data X3 26, maka data X3 kuadrat sama dengan 676. Sampai pada data 9 yang sudah tertera pada tabel. Selanjutnya itu mengenai jumlah. Jumlah data X1 182, jumlah data X2 114, jumlah data X3 265, jumlah data X1 kuadrat sama dengan 4516, jumlah data X2 kuadrat sama dengan 1926,
Jumlah data X3 kuadrat sama dengan 8.711. Jumlah X1 ditambah jumlah data X2 ditambah jumlah data X3 sama dengan 182 ditambah 114 ditambah 265 sama dengan 561. Selanjutnya adalah jumlah data X1 kuadrat ditambah jumlah data X2 kuadrat ditambah jumlah data X3 kuadrat sama dengan 4.516 ditambah 1.926 ditambah 8.711 sama dengan 15.153. Selanjutnya, untuk rata-rata dan S kuadrat atau varians harus dicari terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata dan menghitung varians adalah sebagai berikut. Jumlah sampel diketahui. Jumlah sampel X1 sama dengan 8, jumlah sampel X2 sama dengan 7, jumlah sampel X3 sama dengan 9, maka total dari keseluruhan sampel adalah 24. Untuk menghitung rata-rata, kita dapat menggunakan rumus jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan jumlah sampel. Untuk rata-rata X1 itu sama dengan jumlah data X1 dibagi dengan jumlah sampel X1 sama dengan 182 dibagi 8 sama dengan 22,75. Untuk rata-rata X2 itu sama dengan 16,28, rata-rata X3 sama dengan 29,44. Selanjutnya adalah mencari rata-rata total. Rata-rata X1 ditambah rata-rata X2 ditambah rata-rata X3 dibagi dengan 3. Sama dengan 22,75 ditambah 16,28 ditambah 29,44 dibagi 3 sama dengan 22,82. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah data X1 dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel X1, yaitu sama dengan 182 kuadrat dibagi 8 sama dengan 33.124 dibagi 8 sama dengan 4.140,5. Untuk jumlah data X2 dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel X2 sama dengan 1856,57. Untuk jumlah data X3 dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel X3 itu sama dengan 7.802,77. Dan jumlah keseluruhan dari jumlah XI dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel XI sama dengan 4.140,5 ditambah 1.856,57 ditambah 7.802,77 sama dengan 13.799,84. Selanjutnya adalah menghitung varians. S kuadrat sama dengan jumlah data XI kuadrat dikurang jumlah data XI dikuadratkan dibagi jumlah sampel XI per N kurang 1. Untuk XI kuadrat itu sama dengan jumlah data XI kuadrat dikurang jumlah data XI dikuadratkan dibagi jumlah sampel XI per N kurang 1 sama dengan 4.516 dikurang 4.140,5 dibagi 8 kurang 1 sama dengan 375,5 dibagi 7 sama dengan 53,64. Untuk varians X2 kuadrat itu sama dengan 11,57. Untuk varians X3 kuadrat itu sama dengan 113,52. Selanjutnya mencari varians totalnya itu SXI kuadrat ditambah SX2 kuadrat ditambah SX3 kuadrat per 3 sama dengan 53,64 ditambah 11,57 ditambah 113,52 dibagi 3 sama dengan 178,73. Setelah mengetahui hasil-hasil tadi, maka terpenuhilah untuk
membuat tabel ringkasan data. Langkah kelima, yaitu menghitung jumlah kuadrat antar grup atau JKA. JKA sama dengan jumlah keseluruhan dari jumlah XI dikuadratkan per jumlah data XI dikurang jumlah data X total dikuadratkan per jumlah keseluruhan sampel sama dengan 13.799,84 dikurang 561 kuadrat per 24 sama dengan 13.799,84 dikurang 13.113,375 sama dengan 686,465. Langkah keenam yaitu menghitung derajat bebas antar grup atau DBA. DBA rumusnya itu A dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Langkah ketujuh adalah menghitung kuadrat rata antar grup atau KRA. KRA rumusnya jumlah kuadrat antar grup dibagi dengan derajat bebas antar grup atau JKA dibagi dengan DBA sama dengan 686,465 dibagi 2 sama dengan 343,23. Selanjutnya yaitu langkah ke-8 adalah menghitung jumlah kuadrat dalam antar grup atau JKD. JKD rumusnya jumlah data X total kuadrat dikurang jumlah keseluruhan jumlah XI dikuadratkan dibagi jumlah data XI sama dengan 15.153 dikurang 13.799,84 sama dengan 1.353,16. Angka ke-9 adalah menghitung derajat bebas dalam grup atau DBD, yaitu rumusnya jumlah keseluruhan sampel dikurang A sama dengan 24 dikurang 3 sama dengan 21. Langkah ke-10 yaitu menghitung kuadrat rata dalam grup atau KRD. Rumus KRD ini sama dengan jumlah kuadrat dalam antar grup dibagi dengan derajat bebas dalam grup atau JKD dibagi DBD. Sama dengan 1353,16 dibagi 21 sama dengan 64,43. Selanjutnya mencari F hitung. Rumus F hitung yaitu kuadrat rata antar grup dibagi dengan kuadrat rata dalam grup, yaitu KRA dibagi dengan KRD sama dengan 343,23 dibagi 64,43 sama dengan 5,32. Selanjutnya yaitu langkah ke-12 adalah menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Langkah ke-13 adalah mencari F-tabel. F-tabel sama dengan F buka kurung 1 dikurang taraf signifikansi tutup kurung buka kurung derajat kebebasan antar grup, derajat kebebasan dalam grup sama dengan F buka kurung 1 dikurang 0,05 tutup kurung buka kurung 2,21 tutup kurung sama dengan F buka kurung 0,95 tutup kurung buka kurung 2,21 sama dengan 3,47. Jadi data dari F-tabel itu sama dengan 3,47. Untuk mengetahui F-tabel tersebut kita dapat menggunakan tabel distribusi F. Pada gambar yang tertera di atas, DF untuk pembilang itu sama dengan derajat kebebasan antar grup, yaitu 2. Dan DF untuk penyebut itu sama dengan derajat bebas dalam grup, yaitu 21. Maka ditemukanlah hasilnya 3,47. Selanjutnya adalah membuat tabel ringkasan ANOVA. Pertama itu ada sumber varians, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, kuadrat rata, F hitung, dan taraf signifikansi. Untuk antar grup, jumlah kuadratnya adalah 686,465, derajat kebebasannya adalah 2, kuadrat rata atau KR-nya 343,23.
Untuk dalam grup atau D itu jumlah kuadratnya ada 1353,16, derajat kebebasannya 21, kuadrat rata-ratanya sama dengan 64,43. Dan total dari jumlah kuadrat antar grup A dan dalam grup D itu 2039,625. Dan untuk total dari derajat kebebasan antar grup dan dalam grup itu ada 23. Dan F hitungnya itu 5,32, taraf signifikansinya 0,05, dan F tabelnya adalah 3,47. Ke-15 yaitu tentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak hipotesis 0. Dan telah diperoleh F hitung sama dengan 5,32 dan F tabel sama dengan 3,47 dengan ketentuan F hitung lebih besar F tabel atau 5,32 besar 3,47. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Karena F hitung lebih besar F tabel, maka tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis alternatif. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara metode pengajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.